Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Siti Mukaromah Skom Mkom dan Ibu Afifiana Prisyanti Skom Mkom selaku kedua dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Noval dengan NPM 20820101060. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan hasil jawaban dari penugasan dengan studi kasus ada perusahaan jasa keuangan yang menggunakan website untuk melayani seluruh aktivitas nasabahnya. Namun, dalam proses audit internal, auditor menemukan beberapa temuan yang menjadi celah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, beberapa akses admin masih menggunakan password default. Yang ketiga, laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak berkepentingan atau bukan bagian keuangan. Dan yang keempat, perusahaan belum melakukan risk assessment secara formal terkait sistem informasi. Dari temuan celah ini, maka identifikasinya yang pertama, karena tidak ada backup data yang terdokumentasi dengan baik, maka muncul resiko kehilangan data permanen. Yang kedua, karena password masih default, maka bisa terjadi resiko peretasan dan akses ilegal baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, resiko kebocoran data dan fraud internal karena data yang penting bisa diakses oleh stakeholder yang tidak berkepentingan, yang bukan bagian dari keuangan. Yang keempat, risiko manajemen tidak punya prioritas keamanan yang jelas. Kemudian, saya akan mengklasifikasikan yang termasuk high, medium, atau low risk dari keempat indikator tersebut. Untuk kategori high, itu ada password default karena ancaman langsung ke kerahasiaan dan integritas sistem. Kemudian untuk yang kategori hack lainnya, ada tidak ada backup karena data itu krusial, bisa hilang dan bisnis akan berpotensi berhenti total. Untuk kategori medium, ada akses laporan oleh staf non-keuangan. Kenapa medium? Karena masih bisa dikendalikan dengan control akses. Ada juga medium low, atau mungkin low risk, yaitu tidak ada risk assessment formal. Ini cukup krusial, namun impact-nya akan kelihatan berbahaya dalam jangka panjang. Tapi dampaknya tidak seketika seperti dua temuan yang pertama, yaitu password default dan tidak ada backup, yang masuk ke kategori high. Lalu sebagai auditor, langkah-langkah berikut akan direkomendasikan. Yang pertama, backup dan recovery, yaitu dengan membuat SOP backup harian dan uji coba pemulihan berkala. Yang kedua, menentukan password polisi dengan mengubah semua password default menggunakan password yang kompleks. Yang ketiga, control access dengan menerapkan tool-based access control. Yang keempat, risk assessment yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua stakeholder. Kemudian, metode penilaian yang akan digunakan untuk menentukan proses audit. Mengacu pada COVID-5, berikut metodenya. Yang pertama, proses capability model atau PCM, yaitu menilai tingkat kematangan atau maturity level proses IT. Yang kedua, metode risk-based approach yang berfokus pada area dengan potensi risiko lebih besar terhadap bisnis. Yang ketiga, evidence-based audit, yaitu semua temuan didukung oleh bukti seperti log system, kebijakan, dan wawancara. Lalu hubungan temuan tersebut dengan COVID-5 adalah yang pertama, backup dan recovery itu masuk ke domain DSS 04, yaitu Manage Continuity. Yang kedua, password default dan akses admin itu masuk ke domain DSS 05, yaitu Manage Security Service. Yang ketiga, control akses laporan itu masuk ke domain DSS 06, yaitu Manage Business Process Controls. Dan yang keempat, risk assessment formal masuk ke domain AP012, yaitu Manage Risk. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan, yaitu penggunaan framework COVID-5 pada audit informasi keuangan atau SIKU di PTX. Saya melakukan SLR singkat yang menemukan hasil utamanya. Yang pertama, COVID-5 dipakai untuk mengaudit sistem informasi keuangan atau SIKU, fokusnya pada penilaian proses, control internal, dan risk management.
Ditemukan juga ada gap antara kondisi saat ini dengan standar best practice. Lalu hasil audit menghasilkan rekomendasi peningkatan manajemen risiko, keamanan data, dan tata kelola TI. Lalu, secara overall, Cloudbit 5 efektif sebagai framework untuk memetakan masalah ke domain spesifik. Relevansinya, backup data belum dokumentasi, password default dan keamanan lemah, akses data transaksi tidak sesuai wewenang, dan tidak ada risk assessment formal. Di mana keempat indikator ini yang merupakan juga temuan yang ditemukan oleh auditor pada studi kasus di jasa keuangan yang relevan dengan studi acuan saya. Lalu kesimpulannya, dengan menggunakan COVID 5, auditor dapat yang pertama memetakan masalah ke domain yang relevan, yang kedua menentukan tingkat risiko high, medium, atau low, yang ketiga memberikan rekomendasi berbasis best practice yang global. Sehingga hasil akhirnya diharapkan perusahaan bisa meningkatkan keamanan, kepatuhan, dan keandalan sistem informasi keuangan. Baik, sekian penjelasan mengenai studi kasus tersebut. Dalam penugasan kali ini, saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata yang sekiranya kurang berkenan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.